Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azara Evril dari kelas 3C dengan digit NPM 24106312500044. Pada kesempatan kali ini aku akan mengerjakan tugas praktikum Sistem Informasi Keuangan dan Akuntansi em, praktikum ke-9 membahas tentang crowdfunding. Crowdfunding. Nah, kan kemarin kan kita bahas peer-to-peer. Sekarang crowdfunding. Crowdfunding itu apa sih? Crowdfunding merupakan metode di mana sekumpulan orang itu membiayai atau penggalangan dana yang dilakukan oleh sekumpulan orang melalui platform digital atau platform online untuk mendanai satu proyek tertentu dan imbalannya itu sesuai dengan model crowdfundingnya. Nah, kok konsepnya sama sih sama peer-to-peer? Apa bedanya? Jadi, bedanya dengan peer-to-peer sebenarnya kalau crowdfunding ini banyak beberapa modelnya gitu loh. Ada beberapa jenisnya banyak. Kalau peer-to-peer kan pasti imbalannya atau imbal hasilnya tuh pasti berupa bunga atau orang itu bakal kembali modal. Seperti itu kan. Nah, terus apa aja sih modal jenis-jenis atau model-model dari crowdfunding ini? Nah, jadi crowdfunding ini memiliki 4 model. Yang pertama, model crowdfunding lending. Crowdfunding lending itu gimana sih sebenarnya? Crowdfunding lending ini sama dengan peer-to-peer. Makanya peer-to-peer kan namanya peer-to-peer lending. Nah, jadi sebenarnya peer-to-peer lending dengan crowdfunding lending ini sama aja di mana banyak orang penggalang dana atau banyak investor yang ibarat kata patungan dalam membiayai suatu proyek tertentu. Nah, nanti para investor ini bakal dikasih bunga tiap bulannya sesuai dengan kesepakatan. Lalu di akhir jatuh temponya itu uangnya bakal dikembaliin sama orang yang didanai ini. Seperti itu. Organisasi ataupun orang yang didanai ini. Nah, terus yang kedua itu ada donation atau donasi. Crowdfunding donasi ini adalah suatu bentuk eh, para para penggalang dana yang tidak akan mendapatkan imbal balik seperti itu. Jadi orang-orang penggalang dana ini atau investor ini tidak akan mendapatkan uangnya kembali. Nah, jadi biasanya kalau donation ini tuh kayak untuk donasi-donasi pada kegiatan sosial seperti kayak donasi pendidikan di Papua dan yang lainnya. Itu kan kita sebagai penggalang dana atau investor itu nggak dapat timbal balik kan ya karena uangnya disalurkan untuk pendidikan di sana seperti itu. Biasanya cuma ada sertifikat seperti itu dan ucapan terima kasih. Itu juga biasanya kalau penggalangan dananya secara besar. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu ada reward atau berdasarkan based on reward atau berdasarkan hadiah. Loh, apa bedanya sama penggalangan dana? Reward kan mungkin menurut kalian penghargaan atau enggak ucapan terima kasih juga reward kan? Nah, terus apa bedanya nih sama donasi? Sebenarnya reward itu nggak bertujuan ke eh, kondisi sosial atau keadaan sosial gitu. Jadi reward ini kayak kita, misalnya kita em, ngasih dana kita sebagai investor ke suatu produk dan produk itu bakal ngasih reward kita berupa misalnya kalau aplikasi itu kita dikasih coba betanya. Nah, kalau misalnya produk, kita dikirimin produknya itu sebelum produk itu diluncurkan, di launching. Nah, itu disebut reward. Bisa juga reward itu berupa piagam penghargaan emas seperti itu, dan itu juga disebut reward sih. Tapi biasanya kalau berupa piagam doang, atau sertif-sertif itu biasanya ke kegiatan sosial dan masuknya ke donasi, seperti itu. Jadi kalau reward tuh kalau menurut aku pribadi, kalau reward tuh lebih ke perusahaan itu bakal ngasih barangnya dulu gitu loh, atau enggak organisasi itu bakal ngasih experience yang bakal dikasihin ke orang-orang ke kita dulu, ke investor terlebih dahulu yang pertama. Nah, seperti itu yang reward. Kalau itu Korea soalnya reward sama donasi ini kayak hampir mirip tapi tidak sama. Nah, yang terakhir, yang keempat itu equity. Apa sih equity itu? Equity itu disebut juga kayak
Oh, gini deh, equity kita nggak usah jelasin artinya, tapi kita langsung jelasin konsepnya aja. Equity itu dimana kayak banyaknya investor yang ngegalang dana, untuk investor itu yang ngasih sumbangan dana ke satu project dan ke satu perusahaan deh, ke satu perusahaan dan perusahaan ini bakal ngebagi sahamnya ke para investor tersebut. Jadi ibarat kata equity ini kayak main saham. Kita ngasih uang berupa modal ke perusahaan dan perusahaan itu ngasih sebagian sahamnya ke kita sesuai dengan modal yang kita kasih. Nah, seperti itu. Mungkin crowdfunding yang paling sering digunakan itu dan yang paling biasa didengar itu yang pertama itu eh, donation atau donasi tersebut kan kayak nggak bergantung kayak kita tuh harus pengusaha kita terus itu enggak donasi kan kayak bisa dilakukan oleh semua orang seperti itu dan juga biasanya donasi itu para investor tuh investor seperti kita yang kecil-kecil juga bisa soalnya yang penting banyak orangnya gitu. Nah, konsepnya begitu ya. Kalau yang kedua itu mungkin yang paling menikmati itu yang equity karena equity itu eh, imbal baliknya lumayan banyak nggak sih daripada yang per bunga per bulan atau crowdfunding lending seperti itu. Nah, terus dari beberapa modelnya ini di Indonesia sendiri itu webnya itu beda-beda. Di sini akan aku jelasin atau akan aku contohin tentang beberapa web dari dua model aja nih, yaitu dari donasi dan equity. Yang pertama, kita akan mereview salah satu web donation Best Indonesia yang sering banget nih digunain sama teman-teman. Pasti ya teman-teman tuh meskipun kalian nggak investasi, pasti kalian tuh pernah denger deh web ini. Nah, kita akan mereview web kitabisa.com. Nah, satu, dua, tiga, seperti ini tampilan webnya. Nah, jadi kita udah ada di web kitabisa.com. Di sini, itu tuh bisa, aplikasi itu bisa di-download di App Store maupun di Google Store. Nah, jadi ini udah apa ya, udah aman banget lah gitu. Nah, di sini kita bisa donasi, bisa zakat, ada galang dana, ada donasi otomatis, kita bisa experience, kolaborasi CSR, asuransi saling jaga, dan dana abadi. Nah, emang mungkin fitur-fiturnya itu makin mengembang ya, makanya ada zakat, ada galang dana, dan yang lainnya. Tapi based on dari kitabisa.com yaitu di crowdfunding donasi. Nah, di sini juga ada beberapa isu mungkin ya. Jadi kayak ini kan pilihan Jumat Berkah. Tuh, ada sedekah Jumat Berkah untuk penjuang naskah. Jadi di sini ada isu-isu yang lagi dinaikin gitu dan juga jumlah donasinya. Di sini selamatkan anak bangsa dari putus sekolah itu sampai didonasi di 90 juta rupiah. Di sini juga banyak mungkin ya isu di Indonesia itu kebanyakan kan di pendidikan. Makanya crowdfunding donasi ini mungkin lebih banyak ke arah pendidikan anak. Nah, seperti itu. Dan kita bisa lihat tuh di sini banyak juga ada bencana alam, ada balita dan anak yang sakit, ada bantuan medis dan kesehatan, dan yang lainnya. Tuh, di sini ada beberapa. Jadi, web atau aplikasi ini nggak cuma mengontrol tentang jalurnya keuangan, tapi dia juga kayak mungkin menarik simpatik para orang-orang untuk mulai bisa berbagi dan mereka juga orang yang investor atau penggalang dana ini bisa mencurahkan gitu loh doanya untuk orang-orang. Nah, kalau kalau kita scroll sampai ke bawah itu kayak banyak banget isunya. Nah, ini contohnya ya. Misalnya Semarang banjir. Di sini udah dapet 797.000 terkumpul dari 10 juta. Nah, berarti ini targetnya 10 juta, tapi baru terkumpul 797.000 dengan total donasi itu 88 orang. Nah, di sini juga bakal ada cerita atau based on the sosialnya gitu loh. Kalau kenapa sih kita harus ini adalah inti permasalahannya gitu, permasalahan sosialnya itu. Nah, jadi mungkin crowdfunding juga yang harus tahu ya, selain penggalang dana. Yaudah, penggalang dana kita sebut investor dan orang yang meminta dana itu biasanya orang minta dana ini harus ngedetailin dulu kenapa sih mereka butuh penggalangan dana ini atau yang lainnya.
Kalau misalnya ini ke properti atau untuk mode perusahaan, mereka harus ngerinciin. Mereka tuh mau usahanya gimana, mereka tuh mau usaha apa, kayak ide mereka tuh gimana dan pengembangan untuk selanjutnya di modal di proses bisnisnya itu bakal berjalan baik nggak, supaya para investor ini bakal neliti kalau si orang ini tuh baik nggak sih buat dimodalin. Nah, gitu juga kayak sama yang kayak donasi ini, kayak apa sih isunya gitu loh. Isu ini di level darurat nggak ya? Butuh beneran uluran tangan nggak ya untuk membantunya? Coba kita buka yang paling populer yang tadi sampai di 90 juta. Ini sampai di 384 juta untuk pejuang nafkah keluarga. Sedekah hidupmu ini masjid sampai di 110 juta. Berarti ini paling banyak ya. Nah, di sini mungkin dari fotonya. Dan di sini ada 91.000 donasi. Dan ini udah dicairin dananya. Nah, ini baca, dinarasiin gitu loh. Kenapa sih isu ini bakal diangkat dan kenapa orang-orang bisa ini, apa sih, bisa tertarik gitu dengan penggalangan dana pada isu ini gitu. Mungkin isu ini terlalu darurat di Indonesia atau yang lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini donasi itu 91.000 orang dan biasanya untuk crowdfunding donasi itu emang jumlahnya kecil-kecil. Nah, di sini aja kita bisa lihat 3.000, 1.000, 2.000. Makanya dari 91.000 orang ini hanya terkumpul 300 juta. Bukan tipe orang-orang yang modal gitu loh, memodalkan kayak usaha gitu, enggak segede itu. Kalau donasi kan emang nggak balik lagi ke kitanya ya, makanya mungkin eh, bahasa ininya seikhlasnya. Nah, mungkin itu sih review aku tentang aplikasi atau web kitabisa.com. Jujur aplikasi ini emang atau web ini tuh emang apa ya, udah sering banget ada nggak sih di Twitter atau di mana, misalkan ada suatu isu yang lagi gempar nih, pasti ada aja donasi atau orang yang ngirim linknya bisa donasi ke sini nih teman-teman. Jadi web ini dipercaya banget. Nah, buat web yang kedua yaitu kita bakal review web. Tapi ini kita review singkat aja ya, yang equity. Nah, ini webnya. Jadi di sini aku nemuin salah satu web tentang crowdfunding equity yaitu di Bizar. Bizar. Nah, jadi di sini tuh mungkin nggak cuma fokus ke skema crowdfunding, tapi ada di investasi saham, obligasi dan yang lainnya. Nah, cari tahu sebagai apa nih? Kita bisa lihat cari tahu sebagai investor, institusi dan penerbit. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa baca-baca singkatnya terlebih dahulu. Ini contoh simulasinya ya. Yuk coba simulasikan investasi untuk amankan masa depan sekarang. Coba kita mau investasi 5 juta dengan periodenya berapa tahun. Ini kayak ini. Nah, di sini juga ada reksadana, deposito, dan yang lainnya. Oh, ini kayak peer-to-peer lending atau crowdfunding lending. Nah, investasi trust sebagai awal. Nah, ini udah berizin dan diawasi oleh OJK dan Kominfo. Udah ada di Google Play dan App Store juga sih, teman-teman. Jadi mungkin ini aman sekali ya. Oh, tidak bisa dipencet. Nah, saya di sini investasi bisnis. Nah, investasi bisnis nih, contohnya gini nih. Ini kayak kita buka dulu. Cukup, ini tuh modal usaha pembangunan wisata Nimo Land City Water Jawa. Nah, itu bakal segera dibuka. Ini ada penawarannya. Nah, ini udah terkumpul modal dari 38 investor sebanyak 630 juta.
650.000. Nah, dia tuh matokin kalau si yang pembutuh dana ini matokin atau mana ya pengusaha ini bakal matokin kalau dia tuh butuhnya 2 miliar dan sudah ada 38 investor dan mengumpulkan uang 637 juta gitu loh. Dan ini tentang bisnis tuh kan pasti dijabarin dulu ini bisnis tentang apa dan jaminannya gimana. Di sini ada disebabkan dengan bulan pertama hingga bulan kelima pembagian cicilan imbal hasil, bulan keenam hingga bulan ke-10 pembagian cicilan dana pokok sukuk, simulasi keuntungan berinvestasi pada sukuk masyarakat, modal usaha, pembangunan wisata Nimolen, Citerwa terjawab. Jadi mungkin kalau di sini juga bakal penjelasin ini investor tuh dapat keuntungannya dari mana sih, gimana untuk awal dan yang lainnya gitu loh. Dan ini finansial, ini profil bisnisnya, dan ini lokasinya ada di mana, bakal dijabarin juga ini simulasi investasinya. Tuh, kita dapat imbal hasilnya itu sekitar 12,5% sampai 15% per tahun. Misalnya kita 50 juta. Dah kita tuh bakal dapat 6.250.000 per tahunnya. Dan itu akan setiap tahun. Coba kita yang lainnya. Nah, di sini kita tuh bisa cari tahu gitu loh. Kita mau nyari tahu bidang apa gitu. Misalnya di Swab Energy. Ini di bidang teknologi. Nah, di bisnis ini ada total investornya 4 dan bisnis berjalannya satu. Jadi di perusahaan ini dia tuh nih ngebuka 40 titik swap station penukaran baterai motor listrik dengan baru 8% terkumpul. Jadi ini kalau ini nyari perusahaannya langsung. Nah, kalau yang tadi kayak langsung nyari itunya, nyari projectnya. Nah, investor. Dan ini penerbit. Oh, namanya penerbit. Coba layanan untuk penerbit. Tuh, ini kita bisa ngambil sukuk dengan atau obligasi ataupun saham. Nah, kalau equity itu biasanya saham ya. Dan mungkin untuk lebih detailnya lagi, itu bisa harus daftar ataupun harus login ke akun ini. Dan untuk itu kayaknya aku belum bisa ngeperagain atau nyontoin untuk loginnya. Mungkin di kesempatan yang lain. Nah, mungkin itu aja review web dari aku, dari kedua modelnya tadi. Dan mungkin aku bakal ngasih kesimpulan tentang kekurangan dan kelebihan dari crowdfunding ini. Yang pertama, kelebihannya itu jadi persyaratan crowdfunding ini buat nyari modal. Oke nih, bagi pengusaha-pengusaha kecil buat atau pengusaha baru untuk mencari modal itu, kalau misalnya minjemnya di bank atau di yang lainnya itu, mungkin persyaratannya agak susah, persyaratannya agak ribet. Makanya adanya platform digital crowdfunding ini memudahkan kayak persyaratannya mungkin lebih simple dan orang-orang juga bakal lebih ngelihat gitu loh, ide dia tuh kayak gimana sih gitu. Nah, jadi mempermudah para pengusaha muda untuk apa ya menjalankan ide proyek-proyek mereka. Nah, terus jangkauannya itu luas, jadi digital dan selain mereka persyaratannya mudah dan mereka juga lebih gampang gitu loh karena ini digital mereka tuh gampang ketemu investor ketemu relasi baru dan gimana sih keberlanjutan project mereka mungkin dari nambahnya investor ini mereka dikasih tahu lagi kalau ini kamu tuh harusnya begini 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 nah gitu. Nah, selain kelebihan kita kan dari tadi ngomongin kelebihannya terus kan kekurangannya apa sih. Nah, yang pertama tentu aja resiko penipuan. Maraknya dunia digital juga nggak mungkin kan nggak ngelepas kita dari resiko penipuan yang sangat besar karena dunia digital kan emang agak serem ya.
Nah, yang kedua itu resiko resiko dicurinya ide. Misalnya kita dari pembisnis ini nih, atau kita yang mau punya proyek ini. Nah, investor ini melihat ide kita bagus dan dia mungkin mencuri ide kita. Dan dia yang punya uang duluan bakal ngeimplementasiin ide kita duluan. Nah, seperti itu. Itu bahasa kasarnya ya. Dan yang ketiga itu tantangan administrasi. Karena tidak adanya bank atau pencatatan administrasi secara ada yang ngatur gitu kan, kalau misalnya kita minjem ke bank kan ya itu bank yang ngatur ya tentang pencatatan administrasi. Nah kalau ini kan kayak platformnya juga cuma mempertemukan antara investor dengan yang punya project ini. Dan jadi pencatatan banknya itu emang agak krusial. Jadi mungkin kena bunga ke sini, kena bunga ke sini, dan itu tuh bakal susah gitu loh untuk perhitungannya. Nah, mungkin itu kelebihan dan kekurangan dan sedikit tentang crowdfunding dengan model-modelnya. Semoga informasi ini membantu. Dan mungkin itu aja sih yang aku bisa sampaikan. Sampai bertemu ke video praktikum selanjutnya.